apa yang terjadi sebenarnya dengan pinjaman online, pinjaman daring yang diawali dari fintech tadi ya, peer-to-peer ya, lending. Oke, seperti itu pengawasannya itu Pak, tentu karena tadi disebut sebagai online, pengawasannya tentu di online ya, seperti itu ya. Seperti apa sih Pak cara pengawasannya Pak, mekanismenya? Oke. Dalam melakukan pengawasan terhadap pinjaman sekarang disebut sebagai pinjaman daring, bersama dengan lembaga atau bagian lain apa yang kira-kira dilibatkan selama ini Pak dalam melakukan pengawasan terhadap pinjaman daring? Apa yang masyarakat perlu akses untuk dapat mengetahui mana sih sebenarnya yang merupakan pinjaman yang legal dan yang tidak legal itu terletak di mana datanya bisa mereka ketahui? Lalu kemudian bagaimana sejauh ini Pak yang sudah pernah ada korban yang akhirnya terlindungi oleh karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Sanksi pidana apa Pak yang diberikan berdasarkan undang-undang tadi itu P2SK tadi Pak terhadap para pendiri pinjaman daring itu yang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya mereka jadikan kewajiban mereka dalam menjalankan usahanya? Kita awali podium pagi hari ini, podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan semangat pagi. Pagi, Bu. Semangat pagi. Semangat pagi. Hari ini kita kedatangan tamu dari Otoritas Jasa Keuangan. Kita menghadirkan beliau oleh karena tema tentang pinjaman online yang akan kita bicarakan pagi hari ini itu sudah cukup meresahkan, menggelisahkan, dan juga menjadi permintaan barangkali yang perlu untuk dibahas ya, sekaligus juga untuk menambah wacana, pemahaman, dan supaya kita sama-sama mengerti. Ternyata ada beberapa hal yang sudah mulai semakin berkembang, bahkan tadi sudah bincang-bincang, katanya sebutannya juga sudah berubah ya Pak ya? Berubah. Baik, selamat pagi Bapak Agus Yayan Cahyan. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Bapak ini adalah pengawas perilaku usaha, jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen, sekaligus juga sebagai Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Begitu ya Bapak? Iya, betul Bu Sinta. Selamat datang. Terima kasih Bu. Siap. Undangannya kepada kami. Podium ini sudah cukup lama kita selenggarakan. Tujuannya itu adalah agar hal-hal yang menjadi permasalahan, keingintahuan, kebutuhan pemahaman dapat terlengkapi. Setidaknya kita berusaha untuk menambah wacana berpikir daripada semua sobat podium di seluruh Indonesia. Bapak jauh-jauh datang dari Bandung. Oke. Kumaha damang. Alhamdulillah, Pangestu. Terima kasih. Pinjaman online, ya. Tadi itu yang mau kita bahas. Pertama kali itu Otoritas Jasa Keuangan tentu sudah berjuang ya, mencoba untuk menjawab tantangan yang terjadi atas perkembangan istilahnya sendiri, kemudian bagaimana terjadinya di lapangan pinjaman online itu, dan ternyata orang mungkin karena kesalahan pemahaman sejak awalnya menimbulkan permasalahan-permasalahan di belakang hari, baik itu pidana maupun perdata, mungkin seperti itu. Kalau dalam apa yang Bapak perhatikan sebagai tadi pengawas perilaku dan juga kegiatan ilegal perbankan, Bapak, bagaimana geliat daripada permasalahan-permasalahan pinjaman online ini dari mungkin 1 tahun terakhir barangkali ya Bapak ya, yang dapat ditampilkan dan disampaikan kepada Sobat Podium. Silakan. Oke, makasih Bu. Pertanyaannya udah kayaknya nih menjadi dasar ya, dasar awal kita berbicara panjang nih. Siap. Tadi sebetulnya kalau disampaikan mengenai istilah sendiri, OJK sendiri kan sebetulnya sekarang merubah penamaan supaya masyarakat itu menamakan pinjol yang legal atau yang berizin itu dengan istilah pinjaman daring, Bu. Karena kalau kita dengar di masyarakat itu istilah pinjol, kita udah nggak bisa tuh ngebedain mana yang legal, mana yang ilegal. Konotasinya udah negatif. Jadi makanya OJK juga mencoba untuk merubah, men-shifting
istilah pinjol itu menjadi pinjaman daring. Kalau memang berkaca pada data yang ada ya, terutama 1 tahun terakhir, kita melihat dari sisi laporan atau pengaduan yang masuk, khususnya terkait dengan pinjaman online ilegal. Itu banyak sekali masyarakat seluruh Indonesia dari posisi Januari 2024 sampai dengan Januari 2025 aja itu sekitar angka pastinya ya 15.477 pengaduan. Itu yang melapor ke kami. Dan saya rasa yang tidak melapor pun lebih banyak lagi. Karena kalau melihat kita juga di beberapa media gitu kan, pemberitaan mengenai pinjaman online ini sangat mengerikan. Terlebih orang istilahnya ya, terlilit hutang pinjaman online. Tapi di data kami memang trennya menunjukkan kenaikan. Kenapa demikian? Yaitu karena satu, mungkin dari sisi era juga ya. Era sekarang era digital. Semua orang pegang handphone. Dan penawaran-penawaran pribadi, kita bilangnya pinpri, awalnya pinjaman pribadi, banyak di masyarakat. Sekarang masuk lagi melalui digitalisasi. Mungkin itu Bu, awal pengantar mengenai pinjaman online ini. Jadi sebenarnya pinjaman online atau sekarang disebut sebagai pinjaman daring itu sudah ini ya, menghempaskan kegiatan daripada rentenir sebenarnya ya. Karena sudah pindah ke wilayah daring dia seperti itu. 15.000 itu tadi, kalau boleh sih Pak ya, sejak awal dia berkembangnya itu dari angka berapa awalnya dia itu? Sebetulnya kalau berbicara angka gitu ya, angka itu masuk ketika tadi saya bilang, mungkin kita coba jelaskan juga ya di next-nya bahwa ada Satgas Pasti. Dulu namanya Satuan Tugas Waspada Investasi atau SWI dulu namanya, sekarang Satgas Pasti. Itu awal dibentuk memang dikarenakan banyaknya keresahan masyarakat mengenai awalnya itu investasi bodong atau investasi ilegal. Perkembangannya menjadi ke pinjol ilegal. Karena di 2017 itu merebak pinjaman daring atau pinjaman online, pinjaman pribadi yang melalui digital. Nah itu yang mungkin semangat para pembuat ketentuan, termasuk juga pembaruannya di Undang-Undang P2SK itu kan ditonjolkan sekali mengenai lembaga jasa keuangan yang diakses melalui digital. Jadi ketika berbicara laporan trennya meningkat terus, dan mungkin kalau saya bisa nambahkan Bu, per daerah pun kita sudah bisa melihat demografinya gitu ya, bahwa laporan terbanyak itu di Jawa Barat. Yang pertama ya, peringkat pertama itu di Jawa Barat. Mungkin kenapa itu kami diundang juga ya Bu ya. Karena laporan terbanyak di Jawa Barat ya, semoga ya Sobat Podium ini tidak terjerat lah, tidak terjerat lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua juga di DKI Jakarta. DKI Jakarta, kemudian ketiga Jawa Timur, selanjutnya Jawa Tengah dan Banten. Kenapa mungkin ini merebak, termasuk juga pengaduannya bertambah? Ya karena satu, kita melihatnya dari sisi perilaku konsumen. Kita melihat ada perilaku konsumtif yang kemudian berikutnya difasilitasi dengan adanya pinjaman online tersebut. Mungkin itu Bu Sinta ya. Sangat menjawab sekali ya, gambaran awalnya sudah utuh seperti itu ya. Kemudian Pak, tentu saja oleh karena pengawasan terhadap aktivitas perbankan seperti itu, ataupun yang sekarang juga pinjaman-pinjaman darat tadi yang sudah kita ubah, namanya itu ada di OJK. Nah, dari pengawasan tersebut, kemudian mungkin muncul beberapa sebutan-sebutan yang tidak dikenal oleh masyarakat awam. Ya, seperti misalnya fintech lending legal gitu ya. Nah, sebelum kita sampai kepada uraian-uraian selanjutnya, sebenarnya fintech lending legal ini apa artinya, Pak? Oke, jadi kalau misalkan Sobat Podium semua, jadi kalau kita berbicara mengenai pinjol, istilah atau terminologi awalnya adalah financial technology. Cuman financial technology itu ada pembagiannya Bu. Jadi pembagiannya ada dia fintech yang sistemnya adalah berbasis pendanaan. Pendanaan itu berarti dia membiayai. Membiayai apa? Perorangan atau mungkin kelompok atau konsumen. Kemudian ada juga fintech, financial technology yang dia bersifat sebagai dompet digital katakanlah, e-wallet gitu kan. Nah itulah pembeda fintech garis besarnya biasanya seperti itu. Atau ada juga yang fintech itu dia bergerak ke perlengkapan atau peralatan teknologi, ada juga. Tapi ketika kita berbicara financial technology yang tadi disebut pinjol, bahasanya itu sebenarnya financial technology peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending. Ada istilah terminologi peer-to-peer itu sendiri, di mana peer-to-peer itu adalah
penghubung antara lender dan borrower. Ini sama halnya kayak bank. Sama halnya kayak bank, jadi ada orang yang menginvestasikan dan ada orang yang meminjam. Makanya mungkin ketika berbicara yang legal, kita sangat jelas tuh aturannya. Jelas aturannya. Ketika ini merebak, OJK membuat aturannya di tahun 2022. POJK nomor 10, kemudian diperbaharui juga yang terakhir di 2024. Itu aturannya jelas untuk yang legal. Makanya ketika di masyarakat itu berkembang mengenai pinjol, itu konotasinya negatif. Padahal Bu, kalau secara angka, di kami data yang tersaji itu yang bermasalah untuk pinjol, atau yang tadi, yang legal sendiri ya Bu, itu hanya 3%. Berarti memang kebanyakan yang ramai dibicarakan di masyarakat atau di media sosial adalah pinjaman online yang ilegal. Gitu Bu. Mungkin itu Bu, sedikit gambaran mengenai terminologi awalnya. Baik. Jadi fintech lending legal itu ternyata adalah financial technology. Jadi mana tahu nanti ketemu istilahnya di media sosial, jangan bingung lagi ya, Sobat Podium ya. Pinjaman online itu dalam bahasa asingnya fintech peer-to-peer lending. Fintech peer-to-peer lending ya, financial technology tadi seperti paling gampangnya P2P. 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 Peer-to-peer tadi ya, lending ya. Oke, seperti itu. Jadi kita kasih dari dasar dulu pemahamannya supaya kita nanti bisa pelan-pelan naik ke atas, kita paham dari dasarnya apa yang terjadi sebenarnya dengan pinjaman online, pinjaman daring yang diawali dari fintech tadi ya, peer-to-peer ya, lending. Oke, seperti itu pengawasannya itu Pak. Tentu karena tadi disebut sebagai online, pengawasannya tentu di online ya, seperti itu ya. Seperti apa sih Pak cara pengawasannya Pak, mekanismenya? Oke. Jadi ketika berbicara pengawasannya di OJK, tadi sedikit saya singgung bahwa ada aturan mengenai pengaturan fintech peer-to-peer lending itu sendiri, yaitu melalui POJK nomor 10 tahun 2022, kemudian yang diperbarui dengan POJK nomor 40 tahun 2024. POJK itu peraturan Otoritas Jasa Keuangan, di mana di situ sebetulnya peraturan itu sendiri pun tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Berarti ketika di situ kita melihat ada pendanaan, basisnya melalui apa? Teknologi informasi. Tapi ketika pertanyaannya, mungkin Sobat Podium berpikir, apakah pengawasannya melalui online? Nggak secara langsung? Tidak juga. Karena di dalam aturan tersebut diatur mengenai, pertama, pengaturan mengenai perizinan. Ketika berbicara perizinan, orangnya harus ada dong. Badan hukumnya harus ada. Kemudian siapa yang menjadi pengurus di situ? Nextnya ada kantornya di mana? Itu yang menjadi pembeda. Biasanya kalau yang ilegal nggak ada kantornya, Bu. Kalau yang legal kita pastikan bahwa kantornya ada. Karena apa? Ketika ada pengaduan masyarakat, harus kemana? Itu menjadi permasalahan berikutnya gitu. Makanya di dalam sisi pengaturan kita melihat dari sisi perizinan, kita bilang itu dari mulai badan hukum, pengurus, kemudian sampai ke lokasi kantor. Lokasi kantor itu sampai dengan cabangnya di mana. Kalau misalkan dia ada cabang di kota lain, itu pun harus terregister. Berikutnya juga Bu, kalau berbicara online, kita pengawasannya nggak online juga Bu. Jadi kita ada yang namanya pengawasan itu dua. Ada yang namanya offline supervision sama on-site kita bilang. Jadi pemeriksaan langsung. Dan itu memang sama halnya dengan bank Bu. Di situ ada kewajibannya juga kita melakukan pemeriksaan. Bahkan kalau mungkin yang secara online itu di dalam sistem keuangan ada yang namanya rasio-rasio keuangan permodalan yang harus mereka penuhi. Di situ pun ada. Implikasinya apa? Ketika ada permasalahan di POJK atau peraturan OJK tersebut pun mengatur mengenai sanksi. Jadi seperti itu Bu, gambaran mengenai proses pengawasannya atau pengaturan. Dalam melakukan pengawasan terhadap pinjaman sekarang disebut sebagai pinjaman daring, bersama dengan lembaga atau bagian lain apa yang kira-kira dilibatkan selama ini Pak dalam melakukan pengawasan terhadap pinjaman daring? Oke, jadi memang kalau misalkan berbicara pinjaman daring atau pinjaman online ini, batasan kewenangan OJK dulu, Undang-Undang OJK, Undang-Undang 2011 itu, pendirian OJK, memang kebanyakan kita hanya sifatnya administratif ya, karena memang sesuai dengan ranah kita. Walaupun ada fungsi penyidikan di situ. OJK memiliki fungsi penyidikan di sektor jasa keuangan. Dan tetapi diperkuat oleh Undang-Undang P2SK juga bahwa kita di situ juga ada fungsi penyidikan yang lebih detail lagi Bu. Kemudian apakah ada keterlibatan lembaga lain? Kita tadi di awal sudah menyinggung yang namanya SWI,
Satgas Waspada Investasi atau sekarang Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Sekarang anggotanya ada 21 lembaga dan kementerian. Salah satunya mungkin di situ ada aparat penegak hukum juga, ada kepolisian, kemudian jaksa, bahkan BIN pun masuk. Yang paling mungkin di sini agak perannya sentral adalah Diskominfo kalau dulu. Kementerian Informasi, kalau sekarang Komdiji ya. Komdiji ya. Sekarang Komdiji. Karena apa? Portal-portal pinjaman online ilegal ini pasti diakses melalui website atau kanal tertentu. Jadi ketika kita berbicara yang legal, sudah jelas itu izinnya ada di OJK. Sekarang berapa sih jumlahnya? Cuman 97, Bu. 97 entitas. Sementara dari awal pendiriannya Satgas Waspada Investasi atau Satgas Pasti sekarang sudah memblokir puluhan ribu akses ilegal. Pemblokiran apakah dilakukan OJK? Tidak bisa, Bu. Karena kewenangannya ada di Kominfo. Akhirnya melalui Satgas tadi, itulah di media koordinasi ketika kita melihat bahwa di luar dari yang 97 yang legal, berarti itu ilegal. Nggak ada izinnya. Jadi kewenangan Kominfo di situ bisa berjalan untuk memblokir situs tersebut. Kalau mencuplik lagi bagian tadi sebelumnya disampaikan bahwa hanya 3% sebenarnya yang dilaporkan itu yang merupakan bagian daripada pinjaman daring yang legal. Ya, sebagiannya berarti 97% itu berarti dalam keadaan terawasi ya. Mungkin coba saya konfirmasi atau klarifikasi ya, Bu ya. 3% itu merupakan pinjaman online bermasalah, tanda kutip ya, pengaduan masyarakat. Bukan jumlah pinjaman online yang bermasalah ada 3%. Kan? Tapi dari pengaduannya. Berarti kita bisa bilang bahwa 97% itu masyarakat memperoleh pendanaan dan dipergunakan untuk semestinya. Karena kalau kita melihat 3% itu adalah orang-orang yang menggunakan pinjaman daring yang legal, tapi diperuntukkan tidak sesuai semestinya. Untuk perilaku yang konsumtif, untuk yang sifatnya lifestyle biasanya. Nah itu yang 3% itu yang bermasalah adalah yang seperti itu, Bu. Oh, jadi dia hampir sama keadaannya itu, bermasalahnya itu karena misalnya pinjaman ke bank yang ternyata juga tidak ini ya. Tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Betul. Saja ya, permasalahannya sama di ranah itu ya. Karena memang kalau kita melihat bahwa pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending ini adalah alternatif pembiayaan untuk masyarakat. Selain perbankan, lembaga pembiayaan, nah di sini atau mungkin kalau sekarang lagi banyak juga ya, koperasi misalkan. Nah itu ada alternatif pembiayaan lainnya. Kalau tadi saya menarik dengan yang disampaikan Bu Sinta itu adalah sama halnya dengan rentenir. Padahal fintech peer-to-peer lending ini awalnya untuk memutus si rentenir itu, Bu. Rentenir itu siapa yang ngawasin? Nggak ada. Sementara kita ada produk yang namanya pembiayaan, pendanaan secara langsung, dan itu melalui teknologi, tujuannya untuk memutus rentenir. Karena biar akses bank misalkan nggak masuk ke desa ini, ya sudah. Sekarang ada akses melalui handphone, melalui daring. Tinggal pilih dan pilah mana yang legal. Jangan sampai pakai yang ilegal. Baik, untuk memilih itu tentu saja masyarakat harus punya pengetahuan yang cukup ya. Betul. Itu yang seringkali menjadi kendala ini adalah, saya kalau sidang juga suka bilang, makanya HP-nya jangan cuma dipakai nonton video porno gitu. Harusnya dipakai untuk literasi kan seperti itu. Mungkin yang perlu juga diantarkan adalah apa yang masyarakat perlu akses untuk dapat mengetahui mana sih sebenarnya yang merupakan pinjaman yang legal dan yang tidak legal itu terletak di mana datanya bisa mereka ketahui. Sobat Podium untuk ngecek sebetulnya mudah sekali, Bu. Mudah sekali. Kalau tadi bicara masalah literasi dan kalau kita melihatnya ada yang namanya Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan. Jadi memang betul, Bu. Masyarakat di Indonesia ini cenderung mereka menggunakan dulu produk keuangan atau kita sebutnya inklusi, tapi mereka belum tahu apa yang mereka itu pakai. Data menunjukkan bahwa di data SNS, Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan menunjukkan bahwa literasinya cuma 65,43%. Tapi inklusinya ada di angka 75,02. Berarti ada gap 9% orang yang pakai produk nggak tahu apa yang dipakai. Kemudian untuk mencari tahunya gimana? Saya rasa sekarang masyarakat bahkan sampai ke daerah, Sobat Podium mungkin punya handphone semua, terakses ke internet, bahkan nonton YouTube, IG, TikTok. Saya rasa tiap saya sosialisasi, begitu ibu-ibu atau emak-emak kita bilang, itu terbiasa dengan nonton YouTube, IG, TikTok.
OJK mempunyai yang namanya Instagram, bisa OJK Indonesia, OJK_Indonesia, atau di Jawa Barat pun OJK_Jawa Barat. Atau kalau kurang puas dari Instagram, kita punya website juga. Websitenya www.ojk.go.government.id. Kemudian berikutnya, kalau pengen langsung katanya ngobrol, bisa juga. Sobat Podium telepon ke kontak 157. Telepon 157. Untuk make sure sih, memastikan bahwa apakah produk keuangan ini legal, aman, siapa yang ngawasin, bisa kontak 157. Saya telepon gak ada pulsa, punyanya WA, silahkan. Ada ke nomor layanan OJK juga di 081 157 157 157. Nanti boleh ya kami tampilkan nanti di bawah ini ya. Oh, sangat. Sobat Podium ya. Sebetulnya itu angka cantik ya. Telepon pun 157, kemudian kalau WA pun 081 157 157 157. WA pun nggak usah panjang lebar. Cukup kalau misalkan ada penawaran atau iklan mengenai pinjol, itu legal atau ilegal, ketikkan namanya saja. Nanti Bu Sinta juga boleh coba tuh. Boleh coba, nanti jawabannya biasanya PT ABCD terdaftar dan berizin diawasin OJK. Atau berikutnya ada jawaban yang sifatnya PT ABCD telah dihentikan izin usahanya oleh Satgas, pasti. Oh, itu kalau kita sebutkan namanya dalam WhatsApp dengan OJK, Betul. akan langsung keluar datanya yang betul ya. Jadi database lembaga keuangan yang diawasin OJK sepanjang penulisannya tepat ya Bu ya. Karena kadang ada orang tulis ya agak keliru-keliru ya. Biasanya nanti jawabannya apa? Pertanyaan yang Anda ajukan bersifat konsultasi. Jadi kita nggak nutup. Silahkan telepon ke 157. Jadi untuk lebih jelasnya bisa telepon juga. Jadi kanal itu sudah kita buat Saling sedemikian dikaitkan rupa. gitu. Betul, Bu. Tuh, jadi saya rasa sekarang keterbukaan akses itu sangat luas untuk masyarakat. Jadi Sobat Podium jangan lupa itu. Itu Bu Sinta. Saya juga sebelum memulai podcast ini dengan Bapak sudah lebih dahulu lihat-lihat. Sudah sering muncul ternyata. Instagram ya, di mana-mana, dan memang ternyata ada satu yang disebut sebagai edukasi bijak berutang. Oke. Ya, bijak berutang ini media yang digunakan untuk melakukan sosialisasi apa, Pak? Jadi sebetulnya yang bijak berutang itu kan sebetulnya salah satu campaign kita ya. Tapi kalau misalkan kita lebih besar gambarannya, kita lihat ada yang namanya program OJK itu Gencarkan, Bu. Gencarkan ini sendiri pencanangannya secara nasional oleh Presiden sendiri. Kemudian di situ semua pihak juga diminta untuk ikut terlibat. Ya. Gencarkan ini gerakan nasional cerdas keuangan. Jadi kita nggak hanya yang sifatnya tadi mungkin bijak dalam berutang. Kalau berutang kan konotasinya adalah kok orang butuh terus gitu ya, orang minjem. Tapi kalau kita berbicara bijak keuangan, cerdas keuangan itu dari mulai dia investasi sampai dengan dia perlu pembiayaan, itu kita coba berikan pemahaman. Dan ini gerakan ini sudah dicanangkan dari tahun lalu, dan tahun-tahun sebelumnya bahkan, walaupun mungkin penamaannya berbeda. Di OJK sendiri bahkan ada yang namanya Bulan Inklusi Keuangan. Jadi ada 1 bulan di mana lembaga keuangan ini diminta turun ke masyarakat untuk membuka akses terhadap lembaga keuangan, produk-produknya. Jadi kalau tadi bicara utang, kita coba geser deh. Supaya boleh nggak sih kalau kita investasi? Ya sangat boleh. Karena kalau utang itu kita selalu mencoba bilang bahwa satu, gunakan pembiayaan untuk yang sifatnya produktif, Bu. Itu yang paling penting, produktif untuk modal usaha atau modal kerja. Bertahun-tahun mungkin membicarakan mengenai pinjaman daring ini, Pak, gitu. Tentu saja hal ini terjadi serupa di negara-negara lain. Betul. Nah, kalau kita perbandingkan, Pak, baik tren maupun cara, mekanisme pengawasan dan lain-lain, apa kira-kira yang dapat ditampilkan keadaannya? Oke, sebetulnya kalau tren apakah pinjol ini tadi atau pinjaman daring ini hanya ada di Indonesia? Enggak juga, Bu. Bahkan kalau kita melihat negara besar sekalipun kayak Amerika, kemudian Jepang, bahkan yang terdekat dengan kita Malaysia, Filipina pun ada. Pembedanya apa? Adalah culture, Bu, biasanya. Di samping dari pengaturan yang ketat, perbedaannya culture. Di Amerika orang minjem pinjol udah bukan lagi untuk yang sifatnya konsumtif. Mereka modal usaha. Tapi bagaimana caranya mereka memperoleh akses terhadap lembaga keuangan secara langsung. Tidak perlu datang ke kantor bank atau lembaga keuangan. Sehingga mereka dimudahkan dengan akses itu. Kemudian dari sisi pengawasan, kita juga perlu melihat bahwa, contohnya mungkin di Malaysia,
pengaturan mengenai suku bunga, dan itu pun sudah ada di Indonesia. Pengaturan mengenai suku bunga, kemudian denda, bagaimana aturannya. Surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 mengatur mengenai itu. Dari mulai 2024, 2025, 2026 itu diatur mengenai besaran suku bunga maksimal. Bahkan terkait dengan denda pun, denda harian, itu nggak boleh Bu, melebihi dari utang awal. Karena kebanyakan kalau yang pinjaman ilegal, itu dia biasanya bunga sama denda, kemudian dari pokok pinjaman yang lebih besar tuh. Karena akumulasi terus ketika orang tidak bayar. Makanya hati-hati untuk pinjaman. Ya kalau misalnya lihat tadi, culture itu paling utama. Jadi memang kita ya harus melihat di kita itu budaya konsumtif itu yang harus kita geser. Lebih ke sekarang yang sifatnya produktif aja. Gitu Bu Sinda. Memahami hal tersebut tadi, tentu saja juga kita sudah bisa tadi bedakan, ada yang legal, ada yang ilegal. Ya, dan yang legal itu tentu itu yang diawasi, yang ilegal tentu yang bukan di ranah dapat diawasinya gitu ya Pak, seperti itu. Karena itu masyarakat tadi sudah kita beritahukan secara literasi apa aturannya, kemana mau bertanya dan lain-lain. Ya kalau yang ilegal itu keterlibatan semua pihak, ya, jadi tidak hanya OJK ya. itu, mungkin itu Tom. Baik. Kemudian sekarang kita mulai maju kepada sanksi pidana. Oke. Ya. Sanksi pidana apa Pak yang diberikan berdasarkan undang-undang tadi itu P2SK tadi Pak terhadap para pendiri pinjaman daring itu yang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya mereka jadikan kewajiban mereka dalam menjalankan usahanya. Jadi Sobat Podium, kalau misal kita melihat ketentuan, nih alhamdulillahnya ya, beruntungnya di ketentuan Undang-Undang P2SK terbaru ini yang di tahun 2023 itu di pasal 237 itu diatur mengenai sebetulnya tidak hanya pinjaman online atau pinjaman investasi legal. Jadi di situ bahasanya adalah setiap orang dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan atau untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi tadi kalau pinjaman berarti penyaluran ke masyarakat. Ya. Penerbitan surat berharga, kemudian penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan kegiatan lain yang dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, kemudian juga pengelolaan dana. Nah, itu selain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan dan izin yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, contohnya tadi kalau pinjaman daring siapa sih yang ngeluarin? OJK. Kemudian kalau tadi bentuknya adalah dompet digital atau e-wallet yang ngeluarin siapa? Bank Indonesia. Sanksinya ada di pasal 305. Di Undang-Undang P2SK di situ menyebutkan bahwa diancam dengan penjara paling singkat 5 tahun. Jadi ini pidana minimum ya. Paling singkat 5 tahun, paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar, paling banyak berapa Bu? 1 triliun. Itu pidananya jelas. Jadi di situ clear ya Bu ya. Jadi Sobat Podium nanti kalau bicara, nggak paling nggak ada sanksinya, di sini disebutkan sih Bu, mengenai sanksi pidananya. Gitu. Boleh spill nggak Pak? Ya. Yang sudah pernah dipidana itu selama mungkin berapa waktu ini yang Bapak dapat kira-kira? Jadi, jadi sebetulnya kan kalau berbicara mengenai sanksi pidana, ini juga tidak hanya OJK ya, karena biasanya kalau berbicara sanksi pidana dan penegakan hukum, itu di sini aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Walaupun Bu, pada perjalanannya atau pada prakteknya, kami biasanya menemukan di lapangan bahwa kebanyakan investasi legal atau pinjaman online itu karena, tanda kutip, mereka tidak tahu aturannya saya harus ngurus kemana. Saya tahunya cuma PT yang ngajukannya kemana, perizinan ke Kemenkumham, Kementerian Hukum misalkan, mulai Dirjen AHU. Tapi begitu urus izin usahanya apa nih, jasa keuangan, nggak tahu harus kemana. Akhirnya melalui Satgas Pasti itu, sebelum penindakan secara pidana, kita coba undang klarifikasi, bahwa bentuk badan hukumnya seperti apa sih? Biar kita juga tahu apakah betul itu ke pinjaman daring, pinjaman online, apakah bentuk jasa keuangan lainnya yang mungkin pengawasannya atau otoritasnya berbeda. Ya. Nah dari situ kita akan melihat dan kita berikan waktu biasanya. Kalau misalkan ini ranahnya atau arahnya ke pinjaman online atau pinjaman daring, silahkan penuhi persyaratan sesuai aturan tadi. Kalau nggak bisa memenuhi, wajib ditutup. Kalau ditutup, misalkan udah diperintahkan ditutup dan tetap tidak memenuhi perintah tersebut, baru tindakan pidana masuk. Jadi memang kalau berbicara angka, sebetulnya dari dulu penindakannya banyak Bu.
Selain yang ditutup tuh ada yang kita panggil konfirmasi akhirnya nutup, kemudian ada yang berizin juga. Di tahapannya seperti itu, Bu Sinta. Jadi memang tahapannya itu tetap harus dijalankan dulu ya, tidak mungkin semua langsung masuk penindakan ya. Betul. Karena kita belajar dari dulu ada preventif dulu. Iya. Ya seperti itu. Lalu kemudian bagaimana sejauh ini Pak, yang sudah pernah ada korban yang akhirnya terlindungi oleh karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Oke. Pasti. Jadi sebetulnya Bu, penghentian Sobat Podium mungkin harusnya melihatnya bahwa saat ini kok banyak banget sih penawaran pinjol ilegal atau investasi ilegal. Sebetulnya pinjaman online ilegal ini kalau kita melihat data, kita Satgas Pasti itu telah menghentikan di tahun 2023 aja 2.248. Kemudian 2024 2.930. Kemudian sampai di tahun 2025 aja sampai dengan bulan Januari itu 587 kasus. Itu 2025 Januari. Jadi kalau misal di total dari semenjak adanya Satgas Waspada Investasi sampai dengan sekarang itu telah kita hentikan sebanyak 10.197 entitas pinjaman online ilegal. Jadi penindakan yang sudah dilakukan itu dalam kapasitas penghentian atau pemblokiran situs. Tapi harus hati-hati Bu, dan Sobat Podium juga harus hati-hati. Yang namanya keterbukaan informasi, satu situs ditutup, 10 besok hari bisa buka lagi. Itu yang menjadi kita selalu bilang bahwa keterlibatan semua pihak menjadi penting. Termasuk OJK juga kerjasama dengan penyedia aplikasi di handphone bahwa selain yang 97 jangan dibuka deh kerannya. Kalau ini terindikasi pinjaman online. Mungkin juga yang paling penting tadi kan sebenarnya keterlibatan semua pihak. Ya. Korban juga maunya kalau memang dia merasa tidak mendapatkan haknya ataupun juga dilanggar hak-haknya, seharusnya juga mau melapor gitu. Tapi mungkin begini, harapan apa yang dapat kita munculkan dari podcast ini bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidak akan menjadi hal yang hampa. Nah seperti itu, kira-kira apa yang bisa kita gambarkan pada masyarakat? Kami memang melihat keresahan di masyarakat terkadang ngapain sih lapor, nggak diapa-apain. Saya nggak tahu mungkin pengalaman dari mana. Cuman saya berani bilang bahwa ketika Sobat Podcast melihat di lapangan atau di sosial media ada penawaran pinjol ilegal atau investasi ilegal, laporkan melalui kanal tadi atau melalui email satgaspasti@ojk.go.id. Begitu Sobat Podcast laporkan, itu kanal ditutup kalau di luar dari verifikasi yang telah kita izinkan. Jadi nggak usah khawatir, pelaporan dari masyarakat itu menjadi penting. Kenapa? Karena kita nggak bisa, Bu, dengan resources yang ada memantau sekian penuh keterbukaan informasi. Walaupun selalu tiap hari kita ada namanya cyber patrol juga. Ya. Tapi aduan masyarakat itu paling penting. Aduan masyarakat paling penting. Karena banyak, Bu, penamaan pinjol itu yang ilegal. Dari yang namanya misalkan, sekarang pinjam 100. Ketika ditutup, besok jadi pinjam 99. Pinjam 98. Berubah nama, dia bisa live lagi. Bisa beroperasi lagi. Jadi laporan dari masyarakat itu yang paling penting. Yang paling penting selain laporan apa, Bu? Jangan dibiasakan minjam terhadap pinjaman online ilegal. Karena itu yang menghidupi mereka. Nah, tadi kita kan sudah maju pelan-pelan ya. Katakan dulu yang mana yang legal ya. Kita pakai yang kalaupun memang sudah ada kebutuhan, usaha atau apa ya melalui yang legal. Betul. Itu saja yang perlu kita tekankan terlebih dahulu. Kemudian sekarang kita kenal juga ada utang fiktif. Itu bagaimana lagi, Pak? Sebetulnya kalau utang fiktif itu kita melihatnya dari sisi OJK atau Satgas Pasti itu berupa penipuan sebetulnya, Bu. Penipuan tapi biasanya melalui teknologi. Ini makanya Sobat Podium ya, itu harus aware juga. Ketika ada yang namanya kita istilahnya sniping. Kalau dulu mungkin skimming. Kalau dulu skimming itu adalah pengambil alihan data atau biasanya larinya ke mobile banking dulu. Username, password diambil alih, kemudian akhirnya dana yang ada di rekening tersebut hilang. Sekarang modelnya bisa dengan sniffing. Sniffing itu tidak hanya masuk ke perbankan, tapi bisa ke modelnya tadi, utang fiktif. Kenapa bisa jadi muncul utang fiktif? Kalau misalkan terkait dengan sniffing, orang dikirimi link tertentu, misalkan ajukan pinjaman,
cepat, murah, langsung cair biasanya. Orang klik, ketika klik itu memberikan akses terhadap orang yang mengirimkan link tersebut untuk menguasai handphone yang bersangkutan. Akhirnya utang fiktifnya muncul di mana? Bisa jadi ketika orang tersebut memiliki akun Pindar yang legal, diajukan oleh orang yang tadi mengirimkan link tersebut. Atau bisa juga, kedua, selain sniping, Bu, ada orang yang memang mencoba dia memasarkan produk pinjaman online ilegal, tapi sebetulnya nggak ada pinjamannya. Orang diminta untuk mencoba simulasi. Saya kalau ngajuin pinjaman dapat berapa sih? Begitu diajukan pinjaman, klik seolah-olah dia mengajukan pinjaman, ada yang benar-benar langsung cair ke rekeningnya, pinjaman tersebut, ada yang cuma di atas kertas, besoknya ditagih. Pengaduan masyarakat ada yang seperti itu. Jadi mungkin tadi ya, utang fiktif itu bisa saya lihat dari sisi seperti itu. Mekanismenya ya? Ya. Juga ada pasal 62, pasal 6 Undang-Undang P2SK, Pak. Ya. Ini banyak bicara mengenai kewenangan OJK untuk melakukan asesmen risiko sistemik terhadap konglomerasi keuangan yang mungkin digunakan untuk mengelabui hukum. OJK kini bisa menindak fintech ilegal yang sebelumnya lolos karena belum diatur. Nah, bagaimana hal tersebut itu selama ini kemudian berkembangnya dalam pelaksanaan? Apa sih perubahannya setelah adanya pasal 6 Undang-Undang P2SK tersebut? Jadi sebetulnya kalau berbicara mengenai konglomerasi keuangan, Bu, ini Sobat Podium juga harus dipahami bahwa konglomerasi keuangan ini sendiri apa sih gitu kan. Pernah nggak kita melihat bahwa ada satu bank yang dia memiliki katakanlah supermarket? Ya. Ada satu bank yang memiliki perusahaan pembiayaan, atau orang kalau di masyarakat tuh nyebutnya leasing. Jadi dia punya bank, dia punya perusahaan pembiayaan. Muncul lagi dia punya misalkan tadi perusahaan pembiayaan dalam bentuk apa? Pinjaman daring. Itu nggak bisa kalau ngawasinnya satu rumah. Kita melihatnya OJK, bagaimana caranya supaya apakah benar pendanaan yang dari bank ini disalurkan kepada masyarakat masyarakat secara luas atau melalui fintechnya. Karena perlu dilihat juga ini bagian pemahaman untuk Sobat Podium semua bahwa banyak juga orang yang di masyarakat ini melihat Bu bahwa saya minjemnya di pinjol atau di pinjaman daring legal. Tapi begitu ngecek Slick atau dulu terkenalnya BI checking, sekarang kita geser atau kita rubah namanya sistem layanan informasi keuangan karena tidak hanya perbankan. Di Slick kok munculnya bukan pinjaman daring ya, tapi kok Bank X. Jadi itu yang dinamakan bahwa channeling pembiayaan. Sumber dananya dari bank, kemudian yang menyalurkannya adalah perusahaan tadi, pinjaman daring. Jadi munculnya siapa? Yang memberi pinjaman, si bank tersebut. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir, saya nggak pernah minjem ke Bank X, minjemnya ke pinjaman daring ini. Nah itu yang bagian kecil Bu, sebetulnya dari konglomerasi ini. Ada keterkaitan lembaga keuangan satu dengan lembaga keuangan lain. Secara mudahnya dipahami seperti itu. Itu yang menjadi bagian pengawasan kami. Itu kan sudah dalam ranah yang lebih besar lagi berarti lebih besar lagi. Daripada yang masyarakat bisa mungkin alami di lapangan yang orang perorangan ya. Seperti itu. Kemudian kalau dalam perjalanannya itu Pak, tadi kita sudah bicara dari yang perorangan sampai kepada tadi itu sudah sampai kepada yang lebih besar lagi konglomerasi namanya begitu. Dalam hubungan dengan hal tersebut kan OJK juga memiliki kewenangan memerintahkan bank untuk membekukan rekening terkait fintech ilegal tanpa izin. Ya. Terhadap hal tersebut apakah sudah banyak dilakukan? Banyak, Bu. Banyak ya? Sangat banyak. Jadi sebetulnya terkait dengan pemblokiran pinjol ilegal, rekening yang digunakan untuk pinjol ilegal, termasuk juga di online, Bu. Judi online. Jadi sebetulnya kalau kita terkait ya sebenarnya ya. Kalau kita pairingkan sebetulnya antara kita duduk samakan itu pinjol ilegal itu dengan investasi ilegal sebetulnya. Nah, kalau judi online nanti belakangan, Bu ya, karena kaitannya agak berbeda. Pinjol ilegal, kemudian dengan investasi ilegal, pemblokiran yang dilakukan OJK adalah sebatas apa? Yang pertama, ketika ada aduan masyarakat terkait dengan investasi ilegal, investasi belum berizin, Bu, termasuk pinjol tadi, jangan sampai uang masyarakat ini berceceran. Jadi pemblokiran yang dilakukan adalah bagaimana caranya setidaknya recovery aset dilakukan lebih cepat.
Dan itu juga sebetulnya telah kita lakukan dari dulu, Bu. Bahkan mungkin kalau Ibu melihat sebelum ada pinjol juga dulu kita keterkaitan dengan pencucian uang, pendanaan terorisme. Kita nyebutnya APU PPT. Itu telah kita lakukan juga. Sama halnya dengan ini. Cuman mungkin paling penting, Sobat Podium, yang saya harus sampaikan, bahwa jangan sampai masyarakat sekarang diiming-imingi oleh nominal tertentu, Bu. Bahkan 100.000, kemudian bahan pokok, diminta untuk buka rekening. Yeah. Ketika dibuka rekening, rekening tersebut, mobile bankingnya, ATM-nya, atau kartunya, kartu buku rekeningnya, diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk rekening tampung, pinjol ilegal, dan judi online. Termasuk juga investasi ilegal. Itu yang sekarang membuat kita agak terhambat. Karena ternyata yang kita blokir ini rekening masyarakat. Begitu kita tanya, masyarakatnya nggak tahu, saya nggak punya rekening itu. Dan ini marak di masyarakat. Dan ini bagian juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan sampai mau lah orang untuk menyebarkan data KTP, kemudian apalagi NIK, kartu keluarga. Diganti dengan apa, Bu? Sembako, bahan pokok, dan uang 100.000. Yang pada akhirnya nanti rekeningnya digunakan untuk tindak pidana. Memang pada akhirnya selalu kembali lagi kepada budaya literasi masyarakat Indonesia ya. Betul, Mas. Saya jadi ingin mundur lagi tadi kepada bijak berutang itu. Mengaksesnya itu bagaimana sih supaya tahu momen-momennya gitu, bahwasanya sedang ada sosialisasi ataupun kegiatan campaign bijak berutang itu, ataukah mungkin nanti seperti tadi kita bicarakan barangkali mungkin dapat dimasukkan sosialisasinya kepada lembaga-lembaga, institusi pemerintah yang lain, supaya kita kan semua sekarang kayaknya sudah punya ya pelayanan telepon satu pintu. Betul. Ataupun kayak kami udah ruang tunggu pengunjung di belakang bisa kami putar juga begitu loh, supaya sama-sama kita cerdaskan masyarakat ini dalam hal literasi perbankan. Kasihan ya kalau sampai jatuh di sana, karena tadi budaya kita, culture daripada kehidupan meminjam tujuannya apa itu masih agak bias ya kalau di masyarakat Indonesia. Kemudian juga ternyata bisa jatuh juga kepada ketidaktahuan mengenai mana yang legal dan mana yang ilegal ya, seperti itu ya. Jadi kita bicara nanti mengenai banyak sekali data, ternyata masyarakat literasinya malah belum muncul gitu ya. Mungkin juga nanti kita terlalu panjang juga berbicara di sini, juga belum mengena kalau memang tidak ini ya, tidak memiliki kebiasaan membaca ya, seperti itu. Tadi sudah kita bicarakan, tindakan juga sudah kita bicarakan. Apa yang dilakukan oleh OJK adalah pertama tadi menyaring, ya ini legal apa tidak ilegal, kemudian mereka diberikan juga aturannya apa, kemana mau mendaftar, kalau ternyata sudah tidak mendaftar sama sekali, lalu baru kemudian diberikan tindakan, ya seperti itu. Tapi kalau sekarang kita perhatikan itu juga, saya ini termasuk orang yang kalau mengisi, saya kerja begitu, terus nanti pas jam istirahat saya suka main game. Oke. Suka terganggu banget, annoying banget sama ini tawaran-tawaran pinjaman daring ini, seperti itu. Nanti tiap kali kita misalnya minta skip atau minta apa itu dia muncul lagi. Nah itu bagaimana lagi mekanismenya itu, pengawasannya maupun mengapa hal itu bisa terjadi gitu, dan apakah memang itu diperbolehkan mereka masuk ke semua segmen gitu melakukan penawarannya gitu meskipun kita tidak menghendakinya, seperti apa Pak? Jadi betul Bu Enta, jadi Sobat Podium juga kalau kita melihat ya kita bersyukur juga nih OJK, Satgas Pasti diundang di podcast ini. Karena ini bagian kita mengedukasi masyarakat, Bu. Harapannya podcast ini juga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Ya. Dan mungkin itu akan berlanjut harapan kami ketika misalkan peradilan itu menjadi lembaga yang bisa dikunjungi masyarakat juga. Kita nanti coba untuk memberikan media-media publikasi kita dalam bentuk mungkin iklan layanan masyarakat, atau nanti modelnya biasanya kalau Gen Z itu senengnya ngerealistis aja yang ada real di lapangan saat ini, kita buat juga konten-konten itu, Bu. Tinggal memang tadi lawannya kita adalah konten edukasi kita dengan iklannya mereka. Tadi kan disambungkan tuh, iklannya seperti apa? Sebetulnya OJK udah mengatur, Bu, bahkan bukan hanya pinjaman online atau pinjaman daring yang legal ya. Karena kalau bicara aturan di OJK atau POJK itu mengatur mengenai lembaga keuangan yang diawasi OJK. Ada namanya POJK nomor 22 tahun 2023. Di situ mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Di situ diatur mengenai tata cara penawaran,
kemudian bahkan sampai produk layanannya. Kita bilangnya life cycle produk itu diatur di situ. Apa sih life cycle produk? Dari mulai produk itu diajukan izin ke OJK, produknya seperti apa, kemudian mekanisme pengajuan seperti apa, sampai dengan produk itu ditawarkan ke masyarakat. Tawarkan dalam bentuk apa? Tadi iklan. Atau ketika ada orang datang ke kantornya kalau bank. Kalau pinjol itu dari HP-nya seperti apa. Kemudian terakhir, sampai dengan pelindungan konsumennya. Iya. Kalau ada permasalahan, kemana? Itu ada yang pengaturan yang kita bilang perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Makanya tadi mungkin kalau saya juga di bagian pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, itu melihat itu semua. Apakah hanya mencakup ke lembaga keuangannya? Orangnya juga, Bu. Iya. Jadi orangnya pun diatur siapa yang menawarkan, kapan boleh menawarkan. Terkait iklan, jelas aturannya. Di situ bahwa iklan itu tidak boleh menyesatkan, tidak boleh mengelabui, tidak boleh menutup-nutupi. Jadi kalau kayak biaya-biaya kadang kan ditutup-tutupi. Kemudian ada mungkin dulu orang ngelihatnya tulisannya kecil-kecil. Di situ ada aturan yang namanya aturan klausula baku atau perjanjian baku. Ukuran hurufnya harus berapa. Itu diapain sih sama OJK? Yaitu ranah kita melakukan pengawasan. Semua lembaga keuangan, tidak hanya pinjaman daring, kita minta untuk patuhin itu semua. Kalau terkait iklan mungkin, apakah pembatasannya seperti apa gitu? Satu, orang beriklan menawarkan, itu kan biasanya strategi bisnis. Strategi bisnis. Yang legal, kita selalu bilang bahwa ketika aturan periklanan ini dipenuhi, ya silahkan aja. Kan mereka pun akan jadi biaya ke mereka. Karena mungkin bagian promo mereka, karena mereka lembaga baru. Beda dengan bank mungkin ya. Kalau bank itu nggak perlu iklan banyak-banyak gitu, orang udah tahu gitu kan. Tapi ini mungkin karena lembaga baru. Akhirnya mungkin tadi, Bu Sinta melihat di YouTube jam segini ada, lagi nonton, ke skip iklan, betul ya Bu ya? Lagi main game. Lagi main game. Iya, bahkan ke semua sektor ya mereka masuk. Ya itulah yang tadi, keterbukaan informasi. Itu yang memang kita juga harus filter. Masyarakat harus bisa memfilter. Jadi sampai sejauh sana memang ya itulah mekanisme mereka untuk menawarkan diri ya. Betul. Ya. Jadi jangan sampai kesal ya, karena memang namanya juga usaha mungkin seperti itu. Cuma nanti kalau misalnya sampai kita yang harus menyaring diri kita terhadap semua penawaran-penawaran yang ada. Tadi di awal kembali lagi, bolak-balik akan saya kembalikan ke depan tadi bagaimana untuk kita mengenali mana yang legal dan mana yang ilegal, dan jangan coba-coba masuk ke dalam pinjaman online atau pinjaman daring yang sifatnya ilegal. Ya, seperti itu kan campaign yang harus kita lakukan. Untuk ke depannya, barangkali ada sesuatu hal yang mau disampaikan yang sehubungan dengan apa sih gebrakan ataupun langkah jangka panjang lagi yang masih ingin diperbaharui atau dilakukan oleh OJK dalam pengawasan terhadap perilaku usaha. Jadi memang Sobat Podium juga menjadi bagian yang bisa mensukseskan program-program tadi, Bu. Jadi memang masyarakat diharapkan sekarang satu, kita sudah mencoba dengan berbagai program tadi, ada gencarkan, kemudian kita membuka kanal-kanal informasi, bahkan ketika untuk mengakses pun kita permudah dan aksesnya sama gitu loh. Penawaran yang ilegal, investasi atau pinjaman online ilegal, dengan apa yang kita tawarkan aksesnya sama melalui handphone. Jadi jangan di skip dong kalau ada info penting gitu kan. Itu poinnya. Kadang orang kalau misalkan ada info yang ini nggak penting, skip. Padahal justru itu ketika ada permasalahan itu penting banget. Dan yang mungkin juga tadi di awal kita bilang, Sobat Podium, jangan memberikan keleluasaan kepada pinjaman online ilegal atau investasi ilegal untuk tumbuh. Caranya apa? Jangan minjem di mereka. Banyak alternatif pembiayaan yang sudah OJK atau lembaga keuangan ini berikan. Berikutnya Bu, mungkin ingat kita selalu bilang tuh ada, kalau ngebedainnya dari tadi udah kita sampaikan gitu panjang lebar ya, kanal segala macam, bahkan listnya di OJK ada 97 tuh. Ngebedainnya apa sih yang paling mudah? Ingat camilan. Sobat Podium harus lihat camilan tuh apa? Itu yang bisa diakses oleh pinjaman daring yang legal. C-nya apa? Kamera. Mi-nya apa? Mikrofon. Lan-nya apa? Location. Jadi cuma 3 itu yang diakses oleh pinjaman daring yang legal. Kalau orangnya minta atau aplikasinya minta ke kontak, galeri, ke semua handphone, itu udah pasti legal. Itu paling gampang ngebedainnya. Jadi itu peran serta masyarakat itu juga penting. Dan dari podcast ini, sampaikan juga ke keluarganya, di lingkungannya, kalau lagi ngumpul, sampaikan bahwa informasi-informasi seperti ini bagian dari diseminasi informasi yang kita harapkan.
Jadi begitu Bu Sinta. Syamilan ya, jangan lupa ya, kamera, kemudian mikrofon, dan terakhir kali location. Ya. Tapi itu permasalahannya. Satu lagi penting banget Bang menurut saya, kadang mereka tuh nawarinnya kan dalam bahasa Inggris ya. Yap. Jadi kalau saudara tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, mohon jangan diakses daripada nanti salah memahami seperti itu ya. Ini juga tadi kamera, mikrofon, dan location itu termasuk bahasa Inggris juga. Artinya adalah ini ya, apa sih kalau diminta misalnya dari akses foto galeri saudara, terus akses suara, dan juga akses lokasi, jangan diterima. Pilihan-pilihan seperti itu diabaikan karena mungkin itu akan masuk kepada pinjaman daring yang sifatnya ilegal. Kalau yang legal itu OJK membuat aturan bahwa harus ada yang berbahasa Indonesia. Kalaupun dia portalnya dari luar negeri, dia harus berbahasa Indonesia. Itu di POJK 22 tahun 2023 itu ada aturannya. Ya. POJK-nya tadi sudah ada yang nomor 10, nomor 22. 10, kemudian nomor 40, nomor 40, nomor 22. Nah, itu penting banget ya, tolong ya diakses ya. POJK nomor 10, 22, dan 40. Terbalik, 10, 40, dan 22. Ya, tahun 2023 ya. Kalau yang 10 itu tahun 2022, kemudian 40 tahun 2024, kemudian yang 22 tahun 2023. Nah, seperti itu. Rasanya kalau nanti kita mau lebih dalam lagi, nanti kita akan lakukan sesi yang lebih jauh. Tetapi untuk hari ini pemahaman dasarnya rasanya cukup sampai di situ barangkali ya. Atau ada lagi barangkali jargon atau apa yang mau di campaign kita hari ini? Jadi sebetulnya kalau jargon dari OJK atau Satgas Pasti itu kita selalu bilang ingat 2L. Ini legal dan logis. Legal itu apa? Pastikan setiap memilih produk keuangan itu legalitasnya. Izinnya dari mana, yang ngatur siapa, yang ngawasin siapa, kalau ada masalah kemana. Itu legalitas. Kemudian logis. Orang masyarakat sekarang ayo dong berpikir logis. Logis itu apa? Kok mau sih dikasih pinjaman dengan bunga yang sekian. Padahal ada kok alternatif pembiayaan yang dengan bunga yang lebih murah. Termasuk investasi legal. Ingat, perbandingan logis itu ketika kita mau menempatkan dana di bank, berapa persen sih bunganya per tahun? Sementara ada lembaga keuangan ilegal yang ngasih bunga atau imbal hasil sekian persen per bulan. Ingat, logis ya. Jadi jangan apa-apa tuh karena serakah. Legal dan logis, itu jargon kita. Apalagi cuma untuk gaya hidup ya? Ya. Gimana tuh 2L-nya lo? Gimana apanya? Gini, kita selalu bilang 2L, legal dan logis. Ingat jadi 2L. Sebelum memilih produk keuangan atau ada penawaran lembaga keuangan, pastikan legalitas dan logis. Kalau masih kurang, tadi Bu, tanya ke kontak 157. Jangan lupa, di bawah ini, nanti kami taruh berulang kali, supaya nanti saudara sempat screenshot atau apa. Ya, dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, seperti itu, sudah panjangnya kita sampaikan. Kami serahkan kembali kepada saudara, tingkatkan budaya literasi, mari pahami semua produk-produk yang kita lihat di media sosial, kanal apapun juga, supaya kita lebih teliti dan memang mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan primer. Jangan sampai kebutuhannya untuk looks ya, pinjaman, jangan. Ingat kembali ke pelajaran dasar kita dulu, ada kebutuhan primer, sekunder, tertier, dan terakhir looks. Pastikan bahwasanya saudara melakukan pinjaman untuk kebutuhan yang sifatnya primer, seperti itu. Ada lagi Pak yang mau sampaikan sebelum kita tutup? Ya, jadi tadi udah merangkum semua, kayaknya Badilum, Badan Peradilan Umum melalui podcast ini, ya Sobat Podium tadi, saya rasa dengan melihat ini sangat komplit Bu. Dan ini bagian dari membantu kami dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Jangan sampai inklusi keuangan terus di atas literasi. Orang harus paham dulu, kemudian baru pakai produk keuangan. Itu mungkin dari kami, Bu Sinta. Terima kasih atas undangannya juga. Terima kasih banyak sudah datang pagi hari ini, Bapak Agus Yayan Cahyan. Tadi kita bilang ya, namanya Sunda sekali. Dari Otoritas Jasa Keuangan. Salam hormat kami untuk semua yang tergerak dalam hal bidang pelindungan konsumen kepada masyarakat. Tadi kami sudah awali dengan semangat pagi, kami tutup kembali dengan semangat pagi, Pak. Semangat pagi. Dadah!